Hari ini, podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita horor yang ada di internet. Kisah ini terjadi menjelang tahun baru, di mana asrama akan ditutup ketika liburan tahun baru. Gara-gara kisah horor yang aku alami ini, aku yang sebelumnya tidak percaya akan hal-hal berbau mistis menjadi percaya setelah mengalami insiden itu. Ketika itu aku masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Wenhua di Taiwan dan tinggal di asrama Dalun. Karena kejadian inilah, mau tidak mau aku harus percaya bahwa asrama Dalun memang berhantu. Waktu itu hari terakhir ujian, karena pada saat semester 1 mata kuliahnya lumayan banyak. Jadinya kami ujian terus sampai hari terakhir. Malam itu aku bersama anak-anak asrama yang lainnya sedang memasak makan malam. Dikarenakan besok siang asrama sudah akan ditutup. Jadi yang tinggal di asrama tak seberapa banyak orang. Aku masih ingat waktu itu gerimis. Jadi rasanya dingin banget. Kalau sudah begini, sudah pasti saat yang tepat untuk makan. Kami semua makan sambil mengobrol dan bercanda. Karena baru selesai ujian, ditambah kondisi luar yang sangat dingin. Kami semakin ngobrol berisik, sampai tiba-tiba kamar menjadi gelap. Ternyata mati lampu lagi. Salah satu temanku mengeluh, asrama sudah hampir tidak ada orang, masih aja mati lampu. Aku tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Soalnya di sekelilingku sunyi senyap. Si ketua juga merasa tidak beres dan meminta kita jangan bersuara. Lalu kami dengar di luar asrama anjing menggonggong terus, dan akhirnya suaranya menjadi sebuah lolongan yang sangat panjang. Karena kondisi di ruangan gelap gulita, salah satu temanku beranjak ke meja belajarnya untuk mengambil senter. Tiba-tiba, di pintu muncul sebuah bayangan hitam dengan suara sandung yang kental. Dia marah pada kami. Dasar anak-anak nakal, sudah dibilang berapa kali jangan masak di dalam kamar, masih juga masak. Teman yang ambil senter itu pun membalas, sudah mau selesai. Bayangan hitam itu pun menghilang dan lampu juga akhirnya menyala kembali. Hanya saja aku melihat wajah ketua kelas menjadi pucat pasi. Dia bilang dia tidak ingin makan lagi dan juga meminta kita malam ini lebih baik pulang ke rumah masing-masing dan jangan tinggal di asrama lagi. Soalnya yang berdiri di depan pintu itu bukanlah manusia, kata si ketua. Sebelum dia masuk ke asrama Dalun, dulu ada seorang petugas yang tinggal di belakang asrama. Dia orang Sandong. Postur tubuhnya kurus tinggi. Dulu, setiap kali ada yang curi-curi masak di asrama terus mati lampu, paman itu pasti akan marah habis-habisan. Suaranya biasanya sangat keras, sampai anak-anak di seluruh lantai pun bisa mendengarkannya. Tapi, dengar-dengar si paman itu akhirnya meninggal sewaktu pergi ke Tiongkok. Karena semenjak itu tidak pernah terlihat lagi, jadi perlahan-lahan tradisi masak-masak pun tidak ada yang peduli lagi. Hanya saja, kata Paman Rongmin, penjaga asrama yang menggantikannya kadang-kadang orangnya kembali ke kamar tempat dia tinggal dulu. Untuk menghilangkan rasa takut dan menunggu pagi tiba, kami bermain kartu sampai pagi. Tidak ada satupun yang berani tidur, dan keesokan harinya, kami semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DYHM di inipodcast00@gmail.com.